dokter yang meninggal itu bersumber dari pasien yang OTG. IGD RSUD Kusma ditutup mulai hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara waktu, layanan IGD dialihkan ke rumah sakit yang lain. Sesuai edaran RSUD di sosial media, pelayanan IGD RSUD Kusma dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selama penutupan sementara ini, layanan IGD Ponek, instalasi rawat jalan tetap berjalan normal. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kusma Tuban, Abdul Rahman mengungkap sumber awal penularan COVID-19 yang menyebabkan seorang dokter di ruang IGD meninggal, 1 dokter positif dan 2 perawat positif. Dokter IGD David Ervianto awalnya terpapar dari pasien orang tanpa gejala atau OTG berumur 13 tahun. Pasien tersebut ditangani Dr. David karena menelan jarum. Saat diperiksa, pasien tersedak dan bersin. Dari sinilah Dr. David terpapar kemudian dirawat oleh 3 tenaga kesehatan yang belakangan dinyatakan konfirmasi positif hasil tes swabnya. Pasien OTG tersebut sampai sekarang sehat, sedangkan Dr. David meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Untuk dokter yang meninggal itu bersumber dari pasien yang OTG. Jadi pasien OTG yang tertelan jarum, kemudian oleh dokter diperiksa, ternyata pasiennya ini tersedak, bersin gitu. Kemudian 3 tenaga yang lain ini kontak erat dengan dokter yang meninggal itu. Jadi ini lanjutan dari kasus yang kemarin. Jadi lockdown ini di samping untuk pembersihan adalah untuk penataan SDM. Jadi SDM-nya ini harus dipastikan safety dulu. Kita tracking, selama dalam proses tracking ini harus isolasi mandiri di rumah. Sehingga mau tidak mau untuk pelayanan di IGD karena jumlah tenaga yang cukup besar, ada hampir 49 tenaga ya yang ada di IGD, dan ini harus kita isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil tracking ini sehingga kita ya. Jadi ini bukan semata-mata untuk pembersihan ruangannya saja. Kalau pembersihan ruangan secara PPI kita sudah melakukan secara berkala. Jadi cukup ada peralatan pembersihan. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.